Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ayu Nareswari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini. Di video kali ini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pelaku perpindahan pembelian dan keraguan loyalitas. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisa Aulia Balkis. Perkenalkan, saya Ayunda Nabil Sekib. Saya Faisal Rizky Hidayat. Pengertian perilaku perpindahan pembelian konsumen atau subswitching behavior. Perilaku perpindahan pembelian atau subswitching behavior merupakan kecenderungan konsumen untuk berpindah dari suatu toko ke toko lain ketika melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Menurut Abdurrahman 2013, perpindahan pembelian terjadi karena adanya perubahan sikap konsumen terhadap suatu toko atau produk berdasarkan pengalaman sebelumnya, yang artinya konsumen tidak selalu loyal pada suatu tempat. Jika mereka merasa tidak puas atau menemukan pilihan yang lebih baik, maka mereka cenderung berpindah. Nah, beberapa hal yang dapat menyebabkan perpindahan pembelian ini antara lain ketidaksesuaian harga, pelayanan yang kurang memuaskan, kemudian kualitas produk yang kurang baik, serta kurangnya informasi produk. Jika kondisi tersebut terjadi, maka kemungkinan konsumen untuk berpindah ke toko lain itu akan semakin besar. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perpindahan pembelian. Nah, perpindahan pembelian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi 3 variabel utama, yaitu yang pertama, yang satu push variable. Push variable ini adalah faktor yang mendorong konsumen meninggalkan toko lama, biasanya disebabkan oleh pengalaman negatif. Contohnya itu pelayanan yang buruk, harga terlalu mahal, atau produk sering kosong dan kualitas produknya itu menurun. Yang kedua, ada pull variable. Pull variable ini adalah faktor yang menarik konsumen untuk mencoba toko lain, biasanya berupa kelebihan yang dimiliki oleh toko lain. Contohnya, di toko lain itu harganya lebih murah, banyak promo atau diskon, kemudian produk lebih lengkap, dan toko itu punya pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, mooring variable. Ini adalah faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan keputusan konsumen untuk berpindah. Contohnya itu kebiasaan konsumen, kemudian loyalitasnya terhadap toko, kemudahan untuk akses, dan biaya atau usaha untuk berpindah. Kemudian ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa konsumen itu melakukan perpindahan pembelian. Yang pertama itu konsumen berpindah karena toko lain memiliki fasilitasnya yang lebih baik. Contohnya, tempatnya lebih nyaman, pelayanannya yang cepat, atau sistem pembayarannya yang lebih mudah. Yang kedua, indikatornya itu konsumen berpindah karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko sebelumnya. Yang ketiga, konsumen berpindah karena alasan tertentu seperti rekomendasi teman, promosi, atau pengalaman buruk yang dialami sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tahapan pembelian konsumen. Sebelum konsumen membeli suatu produk, biasanya mereka melalui 5 tahapan proses keputusan pembelian. Yang pertama itu pengenalan masalah. Jadi tahap pertama ini adalah ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Contohnya, seseorang merasa pakaiannya sudah tidak sesuai tren atau sudah rusak, sehingga muncul kebutuhan untuk membeli pakaian baru. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah menyadari kebutuhan, konsumen akan mencari informasi mengenai produk yang dibutuhkan. Informasi ini bisa didapat dari internet, media sosial, teman atau keluarga di sekitar kita, serta bisa dari iklan atau pengalaman sebelumnya.
Contohnya itu mencari toko pakaian yang bagus di Instagram atau marketplace. Yang ketiga, tahap evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen mulai membandingkan beberapa pilihan produk atau toko yang bisa dibandingkan. Yang dibandingkan itu biasanya ada harga, kualitas, model, brand, dan lokasi tokonya. Contohnya, membandingkan harga jaket di beberapa toko sebelum membeli. Kemudian yang keempat, ada tahap keputusan pembelian. Jadi setelah melakukan pertimbangan, konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli produk di toko tertentu. Keputusan ini dipengaruhi oleh tadi itu harga. Kemudian di keputusan ini juga dipengaruhi oleh promosi, ketersediaan produk, dan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kelima ada tahap perilaku pasca pembelian. Tahap terakhir adalah evaluasi setelah membeli produk. Jika konsumen puas, maka dia akan membeli kembali atau merekomendasikannya kepada orang lain. Jika tidak puas, konsumen bisa komplain atau tidak membeli lagi di toko tersebut dan berpindah ke toko lain. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan tentang minat pembelian ulang atau repurchase intention, konsep yang paling penting dalam perilaku konsumen. Menurut para ahli, repurchase intention ini adalah niat seorang pelanggan untuk membeli produk yang sudah pernah dibeli di masa lalu. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Niat beli ini berkaitan erat dengan motif yang dimiliki konsumen untuk memakai atau membeli produk tertentu. Motif pembelian ini berbeda-beda untuk setiap pelanggan, dan pelanggan akan memilih produk yang mengandung atribut-atribut yang diyakininya itu relevan dan dibutuhkan. Secara sederhana, repurchase intention ini dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membeli kembali suatu produk karena mereka itu merasa produk tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dan memberikan pengalaman yang baik. Jika konsumen ini merasa puas terhadap kualitas produk, harga, maupun pelayanan, maka kemungkinan besar mereka akan memilih produk yang sama ketika ingin membeli lagi di masa yang akan mendatang. Tetapi sebaliknya, jika konsumen ini merasa tidak puas, maka cenderung akan mencari produk yang lain sebagai penggantinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat pembelian ulang. Faktor yang pertama ada kepuasan konsumen. Konsumen yang merasa puas terhadap pelayanan dan produk yang diberikan biasanya akan memiliki keinginan untuk membeli kembali. Kepuasan ini biasanya muncul dari kualitas produk yang baik, pelayanan yang ramah, atau pengalaman belanja yang menyenangkan. Dan faktor yang kedua ada kualitas produk dan layanan. Produk yang memiliki kualitas yang baik dan layanan yang memuaskan akan membuat konsumen itu merasa percaya dan nyaman. Ketika konsumen itu merasa produk tersebut itu berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan sama mereka, maka kemungkinan untuk melakukan pembelian ulang itu akan semakin besar. Selanjutnya, faktor yang ketiga ada pengalaman pembelian sebelumnya. Jika konsumen ini memiliki pengalaman yang baik saat membeli atau menggunakan suatu produk, mereka akan memiliki kesan positif. Pengalaman positif ini dapat membuat konsumen itu tertarik untuk membeli kembali produk yang sama di masa yang akan mendatang. Faktor yang keempat ada nilai yang diperoleh konsumen. Nilai yang dimaksud itu adalah manfaat yang diberikan atau manfaat yang dirasakan oleh konsumen dari produk tersebut dibandingkan dengan harga yang mereka bayar. Jika konsumen ini merasa bahwa produk tersebut memberikan manfaat yang sesuai atau bahkan lebih dari yang mereka harapkan, maka mereka akan lebih tertarik untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya, teori dari Sigmund Freud. Dasar teori Freud ini adalah bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak sadar, terutama yang berhubungan dengan seks dan dorongan biologis lainnya, menjadi inti dari motivasi dan kepribadian seseorang. Freud ini membangun teorinya berdasarkan kenangan pasien tentang pengalaman masa kecil mereka, analisis mimpi mereka, serta sifat khusus dari masalah penyesuaian mental dan fisik mereka.
Freud mengusulkan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari 3 sistem yang berinteraksi, yaitu id, superego, dan ego. Teori Freud ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu seringkali dipengaruhi oleh dorongan yang berasal dari dalam diri yang tidak selalu disadari. Dorongan tersebut itu dapat mempengaruhi cara seseorang itu berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keputusan pembelian suatu produk. Seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan yang tidak terlihat atau terlihat, tetapi juga ada keinginan, nilai moral, dan pertimbangan logis yang ada di dalam dirinya. Yang pertama ada id, adalah tempat penyimpanan dorongan primitif dan impulsif seperti kebutuhan fisiologis dasar seperti haus, lapar yang individu kejar untuk memuaskan secara tanpa memikirkan cara khusus untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Secara sederhana, id ini adalah bagian dari diri manusia yang hanya mengikuti keinginan dan ingin segera dipenuhi tanpa mempertimbangkan akibatnya. Misalnya, seseorang ini ingin langsung membeli barang yang disukainya karena merasa tertarik. Yang kedua ada superego, adalah ekspresi internal individu terhadap kode moral dan etika sosial masyarakat tentang perilaku yang dianggapnya benar atau tepat. Peran superego ini adalah memastikan individu ini memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang dapat diterima oleh secara sosial. Dengan demikian, superego ini adalah semacam rem yang menghambat dorongan impulsif dari id. Superego ini adalah bagian yang mengingatkan seseorang tentang aturan, nilai, dan norma dalam masyarakat sehingga seseorang itu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang ketiga ada ego. Ego ini adalah kendali sadar individu atau pengawasan kognitif yang menyeimbangkan tuntutan impulsif dari id dan batasan sosial budaya dari superego. Ego ini berfungsi sebagai penyeimbang antara keinginan dan aturan sehingga seseorang ini dapat mengambil keputusan secara rasional dan realistis. Studi kasus pembelian gadget dan peran teori Freud. Generasi Z sering tertarik membeli gadget terbaru setelah melihat iklan dengan fitur yang canggih. Hal ini dipengaruhi oleh ID, yaitu dorongan spontan untuk segera memiliki produk tersebut tanpa memikirkan kebutuhan atau biaya. Kemudian, superego membuat mereka mempertimbangkan nilai dan norma, seperti pentingnya pengeluaran yang bijak, dampak lingkungan dari mengganti gadget lama, serta memilih perusahaan yang dianggap bertanggung jawab. Kemudian, ego berfungsi menyeimbangkan keinginan dan pertimbangan tersebut sehingga mereka dapat memutuskan apakah perlu membeli sekarang atau menundanya. Contohnya, saat melihat iklan iPhone 14, mereka mungkin tertarik, tetapi tetap memikirkan kebutuhan, anggaran, dan nilai yang mereka pegang sebelum membeli. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ID, ego, dan superego dalam teori Freud memengaruhi perilaku konsumen generasi Z dalam mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, poin yang kedua, ada studi kasus subswitching and behavior di Indonesia. Penelitian Sudaryanto et al. 2021 meneliti perilaku perpindahan belanja subswitching behavior generasi Z dari toko retail modern ke basmala, tepatnya di Kabupaten Jember. Penelitian ini melibatkan 120 responden yang pernah berpindah tempat belanja dan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor religiositas dan harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen untuk berpindah toko. Analisis regresi menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,559 atau 55,9%, yang menandakan hubungan yang cukup kuat antara kedua faktor tersebut dengan perilaku perpindahan belanja. Selain itu,
Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa religiusitas dan harga secara bersama-sama menjelaskan 31,3% perilaku perpindahan toko. Yang artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas konsumen dan semakin menarik harga yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan konsumen berpindah dari retail modern ke toko basmalah. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah keraguan terhadap teori loyalitas. Generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 dikenal memiliki tingkat loyalitas yang relatif rendah terhadap merek, produk maupun tempat kerja. Loyalitas pelanggan biasanya diukur melalui beberapa indikator seperti kebiasaan transaksi, pembelian ulang, memberikan rekomendasi, dan komitmen terhadap suatu merek atau perusahaan. Menurut Sudaryanto dan Rodi tahun 2023 dan Jill Griffin tahun 2015, loyalitas juga dapat dilihat dari konsistensi pembelian ulang, kesediaan membeli produk lain dari merek yang sama, merekomendasikan produk kepada orang lain, serta tidak mudah tertarik pada produk pesaing. Namun, generasi Z cenderung mudah berpindah jika harapan mereka tidak terpenuhi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keinginan akan pekerjaan yang bermakna, peluang pengembangan karir, lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif, gaya kepemimpinan yang terbuka, serta fleksibilitas waktu dan tempat kerja untuk menjaga keseimbangan hidup. Rendahnya loyalitas ini dapat berdampak pada individu, seperti kurangnya stabilitas karir dan kesejahteraan psikologis, serta pada perusahaan berupa tingginya tingkat pergantian karyawan dan meningkatnya biaya operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan loyalitas generasi Z melalui program pengembangan karir, pelatihan, lingkungan kerja yang positif, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, serta kebijakan yang mendukung work-life balance. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, generasi Z juga memiliki harapan terhadap pekerjaan yang menantang, fleksibel, serta memberikan umpan balik yang cepat dan jelas. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.